kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Baik adik-adik pra-remaja HKBP Sutoyo, saya akan bacakan nats firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini, tertulis pada kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 sampai 10. Demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pra-remaja HKBP Sutoyo, ada pepatah yang mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak. Pepatah itu biasa dipakai untuk menegaskan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan tanpa cacat celah. Setiap manusia selain punya kelebihan, juga punya kekurangan dan kelemahan. Bahkan pada Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi baik orang tua, abang, adik, dan kita sendiri tentunya berdosa. Untuk itulah pada nats ini Yohanes menjelaskan ada dua sikap manusia yang berbeda tentang dosa. Yaitu yang pertama, orang tidak mau mengakui keberdosaannya. Yang kedua, orang yang menyadari dan mau mengakui dosanya. Rasul Yohanes menyebut tipe yang pertama tadi adalah orang yang menipu diri sendiri. Sedangkan tipe yang kedua adalah orang yang mendapat pengampunan Allah. Kita tidak akan mengalami pengampunan Allah jika kita tidak mau menyadari dan mengakui dosa-dosa kita. Ada orang Kristen yang mengatasi dosa dengan cara menutup-nutupi dosanya dan berkata bahwa dirinya tidak berdosa. Cara ini bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah dosa. Dengan mengatakan dirinya tidak berdosa, ia telah menipu dirinya sendiri dan kebenaran tidak ada dalam dirinya. Ya, meskipun ditutup-tutupi, dosa itu tetaplah dosa dan ada akibat yang harus ditanggung oleh orang yang melakukannya. Jadi, orang yang menganggap dirinya benar dan tidak berdosa sama dengan meniadakan pengorbanan Kristus dan meniadakan karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus, dan orang seperti itu tidak mempunyai hidup dan akan mengalami kebinasaan. Atau dengan kata lain, menolak kebenaran, padahal kebenaran tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Adik-adik, hanya dengan menyadari dan mengakui dosa di hadapan Allah yang dapat pengampunan dan selanjutnya dapat bersekutu dengan Allah. Gaya hidupnya menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Maksud saya,
orang yang hidup dalam Allah, dialah juga yang hidup dalam terang. Jadi, bukan tampak dari pengakuannya mengatakan aku adalah anak terang, tetapi bagaimana ia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maksud saya, seandainya pun ia rajin beribadah setiap minggu, rajin melayani, dan rajin mengikuti ibadah bersama keluarga, namun ia belum tentu pasti bahwa ia hidup dalam terang. Mungkin itu dilakukannya hanya sebagai rutinitas belaka. Namun, seseorang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, ya, sudah dapat kita pastikan bahwa dia itu hidup dalam terang. Jadi dari perbuatannya sejalan dengan yang dikatakannya. Firman Allah menyatakan di ayat 9 nats kita itu tadi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik praremaja, orang yang sungguh-sungguh mengaku dosa adalah orang yang tahu akan dosanya, orang yang menyadari dosanya, mau mengakui dosa di hadapan Allah, dan berusaha untuk meninggalkan dosanya dengan bersandar kepada Allah. Mengaku dosa merupakan suatu tindakan yang berjanji, tindakan yang menyatakan, yang mendeklarasikan, dan pengakuan itu sendiri yang diikuti dengan penyesalan. Artinya, tindakan mengaku bukan hanya diucapkan dalam bibir, tetapi juga berasal dari hati yang sungguh-sungguh menyesal di hadapan Allah. Adik-adik praremaja HKBP Sutoyo, untuk ini janganlah kita berbuat dosa lagi. Atau bisa saya katakan, kalaupun misalnya kita jatuh ke dalam dosa, tidak kita sadari ternyata jatuh dalam dosa, ya, hendaklah kita segera menyadarinya, mengaku dosa di hadapan Allah, dan memohon pengampunannya dan pertolongannya, agar ke depan hari-hari yang kita jalani, Allah selalu bersama-sama dengan kita dan memampukan kita untuk melakukan perbuatan yang berkenan baginya. Untuk itu, ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan dan untuk kita lakukan. Yang pertama, menyadari bahwa dosa yang kita lakukan telah melanggar hukum Allah. Ya, mungkin itu kita menyakiti perasaan teman atau orang lain. Untuk itu, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa yang kita lakukan menyakiti hati orang itu adalah dosa. Dan itu juga sebenarnya sama halnya menyakiti hati Allah. Yang kedua, mengakui dosa kita di dalam doa. Jadi di dalam doa, dari hati yang terdalam, ungkapkan di hadapan Allah. Jangan malu dan jangan juga merasa sepele, tetapi dengan doa, ungkapkan di hadapan Allah, kalau ternyata aku terlanjur dalam dosa. Jadi diungkapkan ya. Yang ketiga, menyesali dosa kita dengan sungguh-sungguh.
penyesalan seperti ini membuat kita untuk bertobat ataupun berubah. Ya, jadi disesali dosa itu supaya tidak terulang lagi. Lalu ditandai dengan perubahan atau bertobat sehingga tidak lagi berbuat dosa. Lalu yang keempat, mengubah tindakan kita, yaitu dengan berbalik. Ini bisa berarti bahwa kita tidak mengulangi kesalahan lagi, atau bisa berarti kita perlu mengubah cara berpikir kita dan juga cara untuk bertindak. Jadi kita sudah memiliki hal yang baru. Lalu yang kelima, memperbaiki kesalahan kita. Apa yang kita lakukan atau mungkin yang gagal kita lakukan bisa merugikan orang lain. Minta maaflah kepada mereka. Berbuatlah sebisanya untuk dapat dimaafkan oleh orang lain. Dan ini merupakan untuk menebus kesalahan kita. Oleh karena itu, jangan keraskan hati, jangan adu argumen, tetapi minta maaf saja. Lalu yang keenam, dalam doa, mintalah pengampunan dari Allah atas dasar korban tebusan Yesus di kayu salib. Supaya diampuni, kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kalau tadi kan kita yang meminta maaf. Nah, tetapi untuk poin ini maksud saya, kita juga memaafkan orang lain. Jika kita melakukan dosa, lalu yang ketujuh, jika kita melakukan dosa, berbicaralah atau sharinglah kepada orang yang lebih rohani, atau katakan mungkin kepada orang tua kita, atau kakak guru praremaja, atau katakan kakak rohani kita, supaya bisa kita sharing dan kita mendapat penguatan dan mereka bisa berdoa untuk kita. Mereka menopang kita di dalam doa. Jadi jangan malu-malu, bisa sharing yang dilakukan. Apakah itu sudah terlanjur salah sehingga kita bisa untuk dikuatkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu saja Bapa. Engkau begitu baik, senantiasa menyertai kehidupan kami dan menginginkan kami untuk bisa lebih baik. Dengan firman-Mu, kami menyadari kalau diri kami ini tidak luput dari salah dan dosa. Padahal dosa adalah penghalang untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan, jikalau kami jatuh ke dalam dosa, tolonglah akan kehidupan kami. Mungkin kami sembarangan dalam perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tolong ingatkan kami agar segera menyadarinya dan dapat untuk membuat kami ingat mohon pengampunan dari-Mu, yaitu dalam darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati anak-anak-Mu praremaja ini dalam pendidikan mereka yang masih juga belajar dari rumah karena COVID-19 yang mewabah ini. Berikanlah kesabaran dan semangat agar tidak ada yang tertinggal pelajaran mereka. Berkati keluarga, papa mamanya, opung, abang, adik kakaknya.
Tolong jagai senantiasa dan tambah-tambahkan berkat-Mu. Mampukan kami untuk mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengikuti protokol kesehatan. Berkati juga pemerintah kami. Terlebih buat besok, negara kami merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kami sungguh bersyukur. Jadikanlah NKRI bersatu, rukun dan sejahtera, aman dalam lindungan-Mu. Berkatilah Bapa setiap rakyat untuk dapat berbuat yang terbaik dalam mengisi kemerdekaan ini. Berkati juga para hamba-Mu, para pelayan gereja, agar dapat melayani dengan sukacita. Juga para cendekiawan, para peneliti, agar sukses menemukan vaksin COVID-19 yang sekarang masih dalam uji klinis. Kasihani saudara-saudara kami yang sakit. Tolong beri kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga para medis. Tuhan saja yang memberkati. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Horas.